Ya, silakan masuk. Permisi Bu, selamat pagi. Pagi, silakan duduk. Ini berkas kamu ya? Ya Bu. Saya cek dulu ya. Langsung kita mulai aja ya interviewnya. Baik, selamat pagi. Perkenalkan diri kamu terlebih dahulu. Baik Bu, sebelumnya selamat pagi juga. Perkenalkan, nama saya Aspi Amanda. Saya berusia 20 tahun. Saat ini saya sedang berkuliah dan saya memiliki pengalaman pekerjaan selama 1 tahun sebagai barista di salah satu kedai kopi lokal bernama Kopi Sore. Nah, di sana saya bertanggung jawab membuat minuman seperti espresso, cappuccino, dan juga manual brew. Selain itu, saya juga biasanya melayani pelanggan secara langsung dan juga dapat mengelola kasir dan juga membersihkan area bar. Nah, di situ saya dapat banyak belajar tentang multitasking dan juga bagaimana pentingnya melayani pelanggan. Wah, cukup lengkap ya. Jadi kamu udah terbiasa dengan jam-jam sibuk. Lumayan sih Bu, biasanya saya jaga pagi sebelum jam kantor dan sore hari ketika pengunjung mulai rame. Nah, dari situ saya tuh belajar cepat tapi tetap menjaga kualitas minuman dan juga sikap. Oh, kalau kamu sedang kerja sendirian dan dalam waktu bersamaan ada antrian pelanggan, mesin espresso error, dan ada satu pelanggan komplain karena minuman yang dia terima salah, mana yang kamu prioritaskan dulu dan bagaimana kamu mengatasinya? Baik Bu, izin sebelumnya saya akan bersikap tenang dulu supaya saya tidak panik mengatasi ketiga hal tersebut. Nah, pertama-tama saya akan meminta maaf kepada pelanggan yang komplain dan segera memperbaiki atau membuat minumannya sesuai dengan pesanan. Nah, setelah itu saya akan menginformasikan ke antrian bahwa ada sedikit kendala supaya mereka tahu saya sedang menangani situasi. Kemudian pada mesin espresso yang rusak, ketika mesinnya mengalami kerusakan yang ringan seperti tekanan air atau butuhnya flushing, saya akan coba atasi sendiri. Namun ketika masalahnya berat sehingga membutuhkan seorang teknisi, saya akan segera menghubungi supervisor agar dapat memperbaikinya secepat mungkin. Nah, sambil menunggu, saya akan menawarkan menu alternatif lain kepada pelanggan agar antriannya tetap berjalan dengan baik. Oke, misalnya kamu sudah jelaskan situasi dan tawaran alternatif, tapi ada pelanggan yang tetap marah dan mulai berbicara dengan nada tinggi. Apa yang kamu lakukan? Baik Bu, baik pertamanya saya akan bersikap tenang dulu supaya tidak terpancing emosi. Nah, saya akan mendengarkan keluhan pelanggan, saya akan meminta maaf setulusnya dan saya juga akan berusaha memberikan solusi seperti refund sebagian atau memberikan diskon tapi sesuai dengan kebijakan kafe tersebut. Namun ketika saya tidak dapat menanganinya sendiri, saya akan menghubungi supervisor agar membantu menenangkan pelanggan tersebut dan menyelesaikan masalah secara formal. Bagus. Terakhir, kamu bersedia kerja di akhir pekan? Ya Bu, saya cukup fleksibel dan terbiasa bekerja di akhir pekan dan malam hari. Asalkan waktunya diberitahu sebelumnya, saya tidak keberatan. Oke, Aspia. Terima kasih ya. Nanti kami kabari hasil setelah proses seleksi selesai. Baik Bu, terima kasih kembali. Semoga saya bisa menjadi bagian dari hasil apostasi. Ya, silakan keluar. Terima kasih Bu. Permisi. Ya. Silakan masuk. Selamat pagi, dokter. Pagi, silakan duduk. Terima kasih. Baik. Ini berkas kamu ya. Ya. Saya dulu ya. Selamat pagi, sebelumnya bisa perkenalkan diri kamu terlebih dahulu. Baik, selamat pagi juga dokter. Perkenalkan, nama saya Dr. Alin Raihanun, lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tahun 2020. Saya memiliki pengalaman kerja selama 4 tahun sebagai dokter umum di Rumah Sakit Harapan Sehat. Baik. Dokter Alin, kenapa Anda tertarik dengan rumah sakit kami?
Saya tertarik karena rumah sakit ini memiliki layanan yang berfokus kepada pasien dan juga teknologinya yang terus maju. Saya juga ingin berkontribusi penuh di rumah sakit ini dan juga terus belajar dengan dokter-dokter yang ada di sini. Bagus sekali. Jika nanti Anda menghadapi pasien yang sulit diajak kerjasama, bagaimana Anda melakukannya? Dan bagaimana jika pasien tersebut justru menolak pengobatan yang Anda berikan? Saya akan tetap bersikap tenang dan empatik. Saya akan berusaha menjelaskan kepada pasien dengan bahasa yang mudah dipahami, agar mereka mengerti pentingnya pengobatan. Namun, jika pasien tetap menolak, saya akan menghargai keputusannya. Saya akan memberikan edukasi tambahan lagi kepadanya, namun jika dia tetap menolak lagi, saya akan langsung mencatat penolakannya di dalam rekam medis sesuai dengan prosedur yang ada. Cukup menarik ya. Nah, jika Anda sedang menangani 2 pasien gawat darurat sekaligus, bagaimana Anda menentukan prioritas tindakan tersebut? Dan bagaimana jika salah satu dari keluarga mereka itu tidak menerima keputusan Anda? Baik dokter, saya akan menilai berdasarkan trias medis, yaitu tingkat kegawatan pada pasien. Pasien yang memiliki tingkat kegawatan lebih tinggi akan saya lebih dahulukan. Namun, ketika keluarga pasien lain tidak dapat menerima, saya akan menjelaskan alasan medis dan profesional. Dan saya akan memastikan bahwa semua pasien akan tetap mendapatkan perawatan sesuai dengan prioritas yang ada. Oke, pertanyaan terakhir nih. Apa rencana Anda 5 tahun ke depan? Dalam 5 tahun ke depan, saya berencana ingin melanjutkan pendidikan spesialis penyakit dalam dan juga ingin terus berkontribusi di rumah sakit ini. Khususnya pada layanan perawatan jalan. Ya, baik, terima kasih Dokter Alin, jawaban Anda sangat baik. Nanti kami akan hubungi kembali jika semuanya sudah selesai. Ya, baik, terima kasih juga atas kesempatannya dokter. Semoga saya bisa bergabung di rumah sakit Pertamina ini. Silakan.